Hai, dan seringkali kita mempunyai keresahan yang kadang nggak tahu cara menyampaikan keresahan ini gimana gitu. Kira keresahan-keresahan itu bakal menjadi suatu opini. Dari opini satu timbul opini lain. Sehingga kalau misalnya kita obrolkan ke orang yang mempunyai keresahan yang sama dengan opini yang berbeda, itu akan menjadi suatu obrolan yang panjang, itu akan menjadi suatu obrolan yang seru juga di satu sisi, tapi kadang dipikir-pikir akan menjadi suatu obrolan yang kayak agak bodoh juga sih gitu. Kenapa dibilang suatu obrolan yang agak bodoh tentang keresahan? Ya karena kadang kita memikirkan tentang sesuatu hal yang kalau kita pikir-pikir ya sebenarnya nggak penting gitu. Tapi entah kenapa itu menjadi suatu keresahan bagi kita. Kayak ada orang yang beropini tentang apa yang kita lakukan misalnya gitu. Ya bagi kita juga nggak peduli juga apa opini orang tentang kita gitu kan. Nah masalahnya kadang opini-opini dari orang-orang tentang kita itu jarang dalam konteks hal yang positif. Pasti kayak yang negatif, pasti kayak yang bertolak belakang sama apa yang kita inginkan sebenarnya gitu. Itu kayak apa ya, contohnya kayak pendidikan gitu. Seakan-akan orang yang semakin tinggi pendidikannya, kayak makin sempit ruang gerak dia untuk mencari kerja, untuk membangun relasi atau melakukan kegiatan gitu. Nah itu kayak kenapa dibilang semakin sempit, karena kayak masa iya orang berpendidikan tinggi kerjanya kayak gini gitu, terus masa iya orang berpendidikan kelakuannya masih seperti ini aja gitu. Kadang kalau dipikir-pikir ya sebenarnya ya berpendidikan gitu, berperilaku ya berperilaku, bekerja ya bekerja gitu kan. Ya ini menurutku aja, menurut ya kayak keresahan-keresahan tentang orang-orang yang menilai pendidikan tinggi gitu. Sehingga semakin tinggi pendidikan seorang kayak membuat kehidupannya itu makin kecil, jadi nggak makin leluasa gitu. Kadang kalau awak pikir-pikir kayaknya nggak berpendidikan justru membuat diri kita bisa leluasa gitu, bisa kesini, bisa kesini, bisa kesini gitu. Tapi semakin tinggi kenapa harus ada label-labelan yang seakan-akan ini nggak pantas untukmu, ini nggak pantas untukmu, padahal ya yang ngejalanin itu kita gitu. Namun ya tetap kembali kepada diri kita, bahwasanya ya kita lakukan apa yang kita mau gitu kan. Cuman kadang ada hal yang kayak jadi buah bibir bahwasanya seseorang yang berpendidikan tinggi nggak pantas melakukan pekerjaan yang maaf cakapnya kayak tamatannya rendah gitu. Ya ini aku ambil cerita dari beberapa opini teman-temanku dan beberapa pengalaman dia dan beberapa pengalamanku yang aku ambil kesimpulannya menjadi satu. Kayak sebenarnya sama aja gitu, kayak aku tinggal di sini dengan opini orang yang begitu, temanku yang tinggal di jauh sana opininya juga sama gitu. Kayak orang-orang itu memandang pendidikan seakan-akan harus jadi, begitu keluar dari pendidikan itu seakan-akan harus jadi orang yang mempunyai jabatan tinggi, orang yang punya duit lebih banyak gitu. Kalau semisal kehidupan ini seperti itu,
aku yakin semua orang akan berpendidikan. Semua orang akan menempuh pendidikannya setinggi mungkin. Nggak ada yang namanya putus sekolah. Aku yakin gitu. Kalau misalnya opini itu beneran terjadi gitu. Nah tapi ya kenyataannya kan enggak gitu. Kenyataannya ya mau kita mempunyai pendidikan seperti apa gitu. Ya itu cuman kita menguasai ilmu pengetahuan gitu, bukan ilmu kehidupan. Ini tentang suatu hal yang berbeda sih kalau menurutku ya. Sekolah-sekolah, kerja-kerja gitu. Jadi gunanya pendidikan yang sebenarnya yang ada di gunanya gitu, yang ada di negara kita. Anjay, ini kayak agak berat bahasanya pakai negara, Wak. Ya gunanya pendidikan di sini tuh cuman untuk salah satu syarat supaya kita bisa kerja gitu. Dari lowongan kerja itu minimal pendidikan ini gitu. Padahal pas udah masuk di instansi tersebut ya nggak ditanya tentang pelajaran-pelajaran itu gitu. Sama lah kayak ya aku ada teman dia nggak kuliah, terus dia udah kerja sekarang, alhamdulillah bagus kerjanya gitu. Tapi pas sebelum dia ngelamar ke situ persyaratannya kayak minimal pendidikan SMA gitu, terus ya di loker-loker kayak gitulah gitu. Nah dia ya karena pendidikannya cuma sampai SMA pede lah gitu, ngerasa ya aku pantas nih buat daftar di situ gitu. Terus dia daftar dan dia beropini gini, ini aku daftar dengan pendidikan ijazah SMA aku gitu. Kira-kira kalau aku masuk bakalan ditanya pelajaran seni budaya waktu SMA itu apa ya gitu. Rupanya enggak gitu. Ya temanku kerja di security gitu. Nah walaupun di security itu ada syarat yang kedua mempunyai sertifikat pendidikan security khusus lah gitu. Tapi yang atas tuh kayak minimal pendidikan SMA gitu. Seakan-akan kalau teman-temanku yang nggak sampai SMA sekolahnya itu kayak nggak berhak untuk kerja di situ gitu. Kayak jadi suatu gambaran nanti kalau aku kerja situ nanti ditanya tentang sosiologi pula gitu. Apa ini sosiologi? Terus apa ini tentang Candi Prambanan, sejarahnya kayak mana gitu, yang lebih detailnya seperti apa. Wajar aja sih minimal pendidikan SMA gitu nggak ya kira-kira gitu. Ya, jadi seakan-akan aneh gitu. Makanya sering muncul meme yang mengatakan perbandingan antara loker di Indonesia dengan luar negeri. Kalau luar negeri ya dicari orang yang bisa desain, terus yang mempunyai semangat kerja tinggi, terus ya intinya nggak bertele-tele lah gitu. Nah kalau dibandingkan sama kita ya pendidikan minimal SMA sederajat, terus good looking, ya seakan-akan orang yang nggak good looking nggak butuh makan gitu. Bangke kadang gini, Wak, justru orang yang maaf cakapnya nggak good looking tuh butuh pekerjaan supaya dia bisa beli skincare, supaya bisa mengupgrade dirinya untuk menjadi good looking, jadi bisa menambah value di pekerjaannya itu gitu. Before after lah, waktu ngelamar masih kayak apa ya, kayak ubi gitu, tapi pas sudah kerja di situ ada setahun, anjay ganteng juga gitu. Itu ya mungkin podcast ini agak beda dari podcast sebelumnya, tapi nggak apa-apa lah gitu, karena judul di podcast ini adalah tentang keresahan. Ya aku akan ngobrolin tentang keresahan yang perlu aku obrolin juga gitu, perlu aku keluarin gitu. Ya aku nggak tahu lah kalau misalnya teman-teman pendengar ada yang ngerasakan hal yang sama ataupun enggak gitu. Tapi ya apa, karena kayak mengutarakan keresahan dalam bentuk hal apapun itu
jauh lebih menyenangkan daripada harus kita pendam. Nah, itu yang sering terjadi tentang masalah pendidikan itu, kayak semakin tinggi kita seakan-akan gerak pendidikan itu membuat langkah kehidupan kita semakin kecil, semakin sempit, harus apa ya, harus sesuai itu gitu. Kalau nggak sesuai itu adalah hal yang sia-sia gitu, padahal ya nggak juga gitu. Udah sebenarnya banyak contoh kan, kayak di kuliahan ada jurusan ilmu pemerintahan, ada jurusan hukum gitu, tapi kenapa kadang orang-orang yang memimpin, entah itu di perangkat desa, entah itu di kabupaten, provinsi, ataupun negara kayak presiden sekalipun, ya bukan berasal dari orang pemerintahan gitu. Ya dari, ada yang jurusan teknik, ada yang jurusan pertanian gitu, ada yang dari ini TNI atau Polri gitu. Nah itu jadi kak, udah ada contoh seperti itu, kenapa di masyarakat itu menilai kayak kita harus sesuai jalurnya, kalau nggak sesuai itu adalah suatu hal yang sia-sia gitu. Jadi seakan-akan kalau misalnya kita mempunyai pemimpin yang nggak sesuai dengan gelar dan pekerjaannya, sia-sia dong. Cuman kan nggak mungkin pula kita ngomong kayak gitu. Ntar yang ada hilang pula gitu. Itu kadang anehnya gitu. Cuman ya udah gitu. Ujung-ujungnya ya udahin aja, nggak perlu kita tanggapin lebih serius. Walaupun kadang opini itu kayak menunjukkan keseriusan gitu dalam dia menilai kita gitu kan. Mau heran tapi ya di sini gitu. Tapi kadang aku mengambil sisi satu kayak ya nggak apa-apa, ini kayak keunikan di lingkungan awak aja gitu, di lingkunganku aja gitu. Dan ternyata keunikan itu bukan cuma di tempatku gitu, di tempat orang-orang lain juga, di tempat teman-temanku juga gitu, yang memandang bahwasanya orang yang berpendidikan tinggi itu nggak pantas untuk kerja banyak hal, harus sesuai dengan apa yang dia pelajari gitu. Karena ya harus sesuai dengan pendidikannya gitu. Kalau misalnya dia melakukan pekerjaan yang sama seperti anak yang tamatan SMA ataupun SMP, kayak suatu hal yang sia-sia gitu. Gitu. Parah sih. Namun kadang walaupun kita udah berusaha untuk cuek aja, udah berusaha untuk udah amat, ya percikan-percikan kedengkian itu, enggak kedengkian deh, percikan-percikan kemarahan itu ya bakalan timbul juga, kayak wah ngapa sih ini mikirnya kayak gini terus gitu. Nah itu gitu. Ya walaupun ujungnya kita ya udahin aja gitu, tapi tetap kesel, yang lama-lama kayak tumbuh menjadi suatu keresahan. Dan keresahan itu akhirnya tersalurkan di media ini. Mungkin kalau kamu sekarang ini mendengarkan, ya itulah keresahanku, keresahan teman-temanku tentang apa yang mereka rasakan gitu. Karena tidak menutup kemungkinan setiap manusia yang hidup mempunyai keresahannya, tapi kadang ada beberapa orang yang lebih baik dipendam, ada juga orang yang nggak tahu gimana cara menyalurkannya gitu, dan ada juga orang yang bisa menyalurkan keresahan itu dengan baik, kayak itu lewat melukis, ya melakukan apa yang dia suka lah gitu. Mungkin kayak aku cara menyampaikan keresahan itu dengan kayak gini. Gitu. Yang penting apa ya, tidak
menjelek-jelekkan satu sama lain, karena ya wajar aja gitu ada orang beropini seperti itu, menilai kita seperti ini harus itu gitu. Karena pada dasarnya ya itu manusia nggak sempurna gitu. Kita nggak sempurna di mata dia dan dia juga nggak sempurna di mata kita gitu. Ya walaupun kadang ada beberapa hal yang harus kita sanggah dan kita tahu celah itu, dan kita juga bakalan ketemu dengan sendirinya kenapa kita menyanggah dan kapan kita harus menyanggah gitu sih. Oke, mungkin itu aja sih di podcast ini. Aku harap kamu dapat menuliskan tentang keresahanmu di kolom komentar supaya bisa kita bahas sama-sama, ataupun akan aku bawakan juga di episode berikutnya kalau semisal itu gokil. Itu sih, aku tunggu di kolom komentar ya. Aku dari Litani Amerta, sekian dan terima kasih. Boom.